Pertandingan panas di Stadion Kapten Iwayan Dipta berubah jadi kekacauan besar. Oknum supporter diduga bakar gawang setelah laga Bali United kontra Persib Bandung berakhir ricuh. PT LIB dikabarkan siap menjatuhkan sanksi berat, sementara Bobotoh dituduh jadi biang kerusuhan. Boyan Hodak pun bereaksi keras membela timnya. Di sisi lain, Persib tak mau larut dalam kontroversi dan langsung fokus ke laga besar berikutnya melawan Selangor di ajang AFC Champions League 2. Inilah kronologi lengkap, reaksi keras, dan kabar terbaru dari kubu Maung Bandung. Sebelum lanjut ke pembahasan panas ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar kamu nggak ketinggalan kabar terbaru dunia sepak bola Indonesia. Kalau kamu pendukung setia Persib atau Bali United, tulis pendapatmu di kolom komentar. Siapa sebenarnya yang paling bersalah dalam insiden ini? Jangan lupa juga untuk like, share, dan bagikan video ini ke teman-teman Bobotoh dan Semeton Dewata lainnya. Dukung terus channel ini supaya kita bisa terus menyajikan berita bola yang akurat, cepat, dan bikin kamu selalu update. Pertandingan antara Bali United dan Persib Bandung di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Sabtu, 1/11/2025 menjadi sorotan besar publik sepak bola nasional. Dua tim yang sama-sama berstatus back-to-back champion Liga Indonesia itu mempersembahkan duel penuh gengsi yang berujung panas di dalam maupun luar lapangan. Sejak pagi, kawasan sekitar stadion sudah dipadati ribuan supporter dari kedua kubu. Atmosfer antusias sekaligus tegang terasa sejak para pemain melakukan pemanasan di lapangan hijau yang licin akibat hujan ringan. Begitu peluit kick-off dibunyikan, laga langsung berjalan keras. Bali United yang bermain di depan pendukungnya sendiri mencoba tampil agresif dan menekan sejak awal. Di sisi lain, Persib Bandung menunjukkan ketenangan dengan gaya permainan cepat dan umpan pendek khas Boyan Hodak. Benturan antar pemain tak terhindarkan. Setiap duel bola menjadi pertarungan fisik yang memicu sorakan dan siulan dari tribun. Tidak hanya di lapangan, intrik di luar pertandingan turut menambah panas suasana. Perseteruan lama antara kedua kelompok supporter tampak kembali mencuat. Spanduk provokatif, nyanyian sindiran, hingga yel-yel berbalas membuat atmosfer terasa membara bahkan sebelum babak pertama usai. Bagi Persib, pertandingan ini bukan sekedar laga tandang, melainkan misi untuk mematahkan kutukan tak pernah menang di markas Bali United. Sementara bagi tuan rumah, kemenangan menjadi harga mati untuk menjaga posisi di papan atas. Kombinasi rivalitas, gengsi, dan tensi tinggi membuat laga ini berubah menjadi salah satu pertandingan paling panas di pekan ke-11 Liga Super Indonesia 2025-2026. Sejak menit-menit awal, tensi pertandingan Bali United kontra Persib Bandung sudah tampak di atas normal. Permainan keras mulai terlihat bahkan sebelum 5 menit pertama berlalu. Bali United tampil penuh determinasi, menekan lewat sisi sayap dengan kecepatan Rahmat Arjuna dan agresivitas Rizky Dwi Sebrianto. Persib Bandung membalas dengan permainan cepat dari lini tengah, mengandalkan visi bermain Tom Hey dan ketenangan Elianu Rangers. Benturan demi benturan mewarnai jalannya laga. Setiap kali pemain Persib menguasai bola, pemain Bali United langsung menutup ruang dengan pressing ketat. Tak jarang pelanggaran keras terjadi di area tengah lapangan. Wasit beberapa kali harus meniup peluit panjang untuk menenangkan situasi. Di bangku cadangan, kedua pelatih terlihat tegang dan aktif memberikan instruksi. Suasana di tribun tak kalah memanas. Sorakan dari ribuan supporter Bali United menggema di seluruh stadion. Sementara supporter Persib yang menempati sektor tamu juga terus memberikan dukungan vokal. Aroma rivalitas kental terasa. Setiap tackle keras disambut dengan reaksi emosional dari para penonton. Tensi tinggi ini bukan tanpa sebab. Sebelumnya, media sosial kedua kubu sempat ramai dengan perdebatan tajam terkait wasit dan jadwal pertandingan. Isu-isu itu kemudian terbawa ke lapangan, memperkeruh suasana yang sudah panas. Meskipun begitu, laga tetap berjalan dengan intensitas tinggi. Kualitas kedua tim terlihat seimbang, namun semangat yang berlebihan mulai mempengaruhi ketenangan pemain. Tanda-tanda hujan kartu mulai terlihat, menjadi sinyal bahwa pertandingan ini akan berjalan keras hingga peluit panjang berbunyi. Pertandingan semakin panas memasuki pertengahan babak kedua. Wasit harus bekerja ekstra keras mengendalikan emosi para pemain yang mulai terbawa arus permainan keras.
Beberapa kali pelanggaran keras terjadi, memaksa wasit mengeluarkan kartu secara beruntun. Dari kubu Bali United, Rahmat Arjuna dan Rizky Dwi Febrianto menjadi pemain pertama yang diganjar kartu kuning akibat tackle berbahaya. Situasi semakin rumit ketika gelandang asal Bosnia, Mirza Mustafik, mendapat kartu merah langsung setelah melakukan pelanggaran keras terhadap pemain Persib di depan wasit. Keputusan itu langsung memicu protes keras dari kubu Bali United. Para pemain dan pelatih tampak tidak puas dengan keputusan yang dinilai terlalu berat. Di sisi lain, Persib juga tidak lepas dari hukuman. Eliano Reinsders, Frans Diab, Jirjis Putros, dan bahkan pelatih Boyan Hodak ikut menerima kartu kuning akibat protes berlebihan. Momen menarik terjadi ketika Tom Hai mendapat kartu kuning usai melepas jersinya yang robek karena duel keras. Meski alasannya bukan selebrasi, tindakan itu tetap dianggap pelanggaran prosedur. Seluruh kejadian tersebut menambah panas suasana di lapangan dan membuat ritme permainan semakin tegang. Ketegangan di lapangan ternyata merembet ke tribun penonton. Menit ke-85 menjadi titik puncak ketika Persib Bandung berhasil mencetak gol melalui sontekan Andrew Jung. Gol tersebut disambut euforia besar dari pendukung Persib, namun juga memicu kemarahan di kubu supporter tuan rumah. Dalam hitungan detik, situasi di tribun timur berubah kacau. Saksi mata menyebut insiden bermula dari aksi saling ejek antara dua kelompok supporter yang dipisahkan pagar pembatas. Tak lama, benda-benda seperti botol minuman dan potongan kursi plastik mulai berterbangan di udara. Suasana berubah mencekam, dan beberapa penonton terlihat panik meninggalkan area konflik. Petugas keamanan bergerak cepat menurunkan pasukan tambahan untuk memisahkan dua kubu yang terlibat bentrok. Setelah sekitar 10 menit ketegangan, situasi perlahan mulai mereda. Namun, insiden ini mencoreng jalannya pertandingan yang sejatinya berlangsung ketat dan menarik. Pihak panitia pelaksana dan keamanan dipastikan akan memberikan laporan resmi ke Komisi Disiplin PSSI, yang kemungkinan besar akan menindak kedua tim atas kericuhan ini. Kericuhan yang mewarnai pertandingan Bali United kontra Persib Bandung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu 1/11/2025 dipastikan tidak akan berhenti di lapangan. Insiden hujan kartu, protes berlebihan, hingga aksi saling lempar di tribun penonton membuat laga tersebut masuk dalam radar Komisi Disiplin Komdis PSSI. Menurut informasi yang beredar, Komdis akan segera memanggil perwakilan kedua klub serta perangkat pertandingan untuk dimintai laporan lengkap. Langkah ini dilakukan guna memastikan kronologi kejadian dan menentukan bentuk sanksi yang akan dijatuhkan. Berdasarkan regulasi, kericuhan antar supporter maupun tindakan tidak sportif di lapangan dapat berujung pada hukuman berat, mulai dari denda finansial, laga tanpa penonton, hingga skorsing pemain atau pelatih. Pihak panitia pelaksana pertandingan juga akan dimintai pertanggungjawaban. Keamanan yang seharusnya menjadi prioritas dinilai kurang maksimal, meskipun petugas akhirnya berhasil menenangkan situasi. Sementara itu, sejumlah video amatir yang beredar di media sosial menambah tekanan publik terhadap kedua klub. Dalam keterangan awal, perwakilan PSSI menegaskan bahwa liga harus bebas dari tindakan anarkistis dan provokasi. Komdis akan menilai berdasarkan video bukti, laporan wasit, dan pengawas pertandingan. Jika terbukti ada pelanggaran serius, sanksi dipastikan tidak akan ringan. Bagi Bali United, potensi denda atau hukuman bisa berdampak besar pada reputasi klub sebagai tuan rumah. Sementara bagi Persib Bandung, kemenangan bersejarah di Dipta bisa ternoda jika tim juga dinyatakan melanggar etika pertandingan. Semua pihak kini menunggu keputusan resmi Komdis PSSI yang diperkirakan akan diumumkan dalam waktu dekat. Pelatih Bali United, John Jensen, tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya seusai timnya takluk 0-1 dari Persib Bandung. Dalam konferensi pers pasca laga, pelatih asal Belanda itu mengaku kecewa bukan hanya dengan hasil akhir, tetapi juga dengan sejumlah keputusan wasit yang dianggap merugikan timnya. Kami sebenarnya tampil cukup baik dan mampu mengimbangi permainan Persib, tapi setelah kartu merah semuanya berubah. Rasanya tidak adil, ujar Jansen dengan nada kecewa. Ia menilai wasit terlalu cepat mengambil keputusan saat memberikan kartu merah langsung kepada Mirza Mustafakic. Menurutnya, dalam situasi tersebut, seharusnya justru Bali United yang mendapat pelanggaran karena Boris Kopitovic lebih dulu dijatuhkan. Kehilangan satu pemain membuat strategi tim berantakan. Jansen mencoba menutup celah dengan memperkuat lini tengah, namun tekanan Persib semakin intens. Gol Andrew Jung di menit ke-84 menjadi bukti bahwa keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan dengan baik oleh tim tamu. Meski kecewa, Jansen berusaha menjaga moral timnya.
Ia meminta para pemain untuk tidak larut dalam kekesalan dan segera bangkit menghadapi laga berikutnya. Kami harus belajar dari kekalahan ini. Liga masih panjang, ini ujian mental bagi kami, ucapnya menegaskan. Selain Jansen, gelandang tim receiver juga menyuarakan hal senada. Ia menyebut tim harus mengambil pelajaran berharga dari kekalahan ini. Kami kecewa tapi tidak boleh berhenti. Kami harus bangkit dan lebih fokus ke depan, kata receiver. Kekalahan ini sekaligus menjadi peringatan bagi Bali United untuk memperbaiki disiplin dan menjaga emosi di laga-laga berikutnya. Di kubu seberang, suasana ruang ganti Persib Bandung jauh lebih tenang. Pelatih Boyan Hodak tampak puas dengan performa anak asuhnya, meski ia mengakui pertandingan melawan Bali United bukanlah laga yang mudah. Dalam konferensi pers setelah pertandingan, pelatih asal Kroasia itu menyebut duel di Stadion Kapten Iwayan Dipta berjalan seimbang dan penuh tekanan sejak awal. Saya pikir atmosfer pertandingan ini luar biasa. Kedua tim bermain dengan intensitas tinggi dan peluang di babak pertama sebenarnya 50-50, ujar Hodak. Menurutnya, momen krusial terjadi setelah Bali United kehilangan satu pemain akibat kartu merah Mirza Mustafic. Sejak saat itu, Persib bisa mengontrol permainan dengan lebih tenang dan fokus menekan pertahanan lawan. Hodak memuji semangat juang pemainnya yang tidak menyerah meski sempat kesulitan menembus pertahanan rapat Bali United. Gol tunggal Andrew Jung di menit ke-84 dianggap buah dari kerja keras seluruh tim. Kami sabar menunggu waktu yang tepat. Beckham memberikan umpan sempurna dan Andrew menyelesaikan dengan sangat baik, tambahnya. Pelatih berusia 53 tahun itu juga menyoroti kedisiplinan pemain yang terus terjaga hingga peluit akhir. Meski laga diwarnai kartu dan emosi tinggi, penting bagi kami untuk tetap fokus, tidak terpancing suasana, ujarnya. Hodak menegaskan, kemenangan ini menjadi modal berharga sebelum tim bertolak ke Malaysia untuk laga AFC Champions League 2 atau ACL 2 melawan Selangor FC pada Kamis 6 November 2025 di Stadion Petaling Jaya. Laga tersebut akan menjadi ujian penting untuk menjaga momentum positif Maung Bandung sekaligus memperkuat posisi mereka di kompetisi Asia. Kemenangan 1-0 atas Bali United menjadi catatan bersejarah bagi Persib Bandung. Untuk pertama kalinya, tim berjuluk Maung Bandung itu berhasil menaklukkan Bali United di Stadion Kapten Iwayan Dipta, markas yang selama bertahun-tahun menjadi benteng angker bagi tim-tim tamu. Gol tunggal yang dicetak Andrew Jung pada menit ke-84 lewat umpan matang Beckham Putra memastikan 3 poin penuh bagi Persib dalam laga pekan ke-11 Super League 2025-2026. Tambahan kemenangan ini membuat Persib terus merangkak naik di papan klasemen. Tim asuhan Boyan Hodak kini menempati peringkat ketiga dengan selisih 1 poin dari Persija Jakarta di posisi kedua dan 5 poin dari pemuncak klasemen Borneo FC. Tak hanya itu, hasil ini juga memperpanjang rekor positif Persib menjadi 5 kemenangan beruntun dan 5 clean sheet di seluruh kompetisi. Sebuah capaian impresif yang menunjukkan konsistensi permainan mereka. Di sisi lain, kekalahan ini menjadi pukulan berat bagi Bali United yang harus turun ke posisi kelima. Tim asuhan Johnny Jansen kini dituntut segera bangkit agar tidak tertinggal dalam perebutan posisi 4 besar. Usai laga, skuad Persib Bandung tidak langsung kembali ke Bandung. Tim dijadwalkan terbang langsung ke Malaysia untuk menghadapi Selangor FC pada Kamis 6 November 2025 dalam lanjutan matchday keempat AFC Champions League 2 di Stadion Petaling Jaya. Laga tersebut akan menjadi ujian penting untuk menjaga momentum positif Maung Bandung sekaligus memperkuat posisi mereka di kompetisi Asia.